Alien paling sombong yang pernah ada, Ultraman 3 aja dibenci, sedangkan manusia dianggap mereka sebagai budak. Halo semuanya, kembali membahas villain dari dunia per Ultramanan, dan karakter yang akan kita bahas kali ini adalah Kirilloid ya. Alien yang sempat muncul lagi di Ultraman Trigger berbarengan dengan Ultraman 3, yang memang mereka berdua adalah musuh lama. Dan bisa dibilang juga kalau Ultraman 3 dan Kirilloid ini adalah musuh bebuyutan ya. Bagaimana bisa? Siapa sebenarnya Kirilloid ini? Kirilloid adalah ras alien seperti iblis yang muncul di Ultraman 3. Meskipun dunia asal mereka yang sebenarnya tidak diketahui, Kirilloid telah datang ke bumi dalam waktu yang sangat lama, di mana mereka sangat yakin bisa menjadi pemimpin bagi umat manusia dan masa depan dari planet ini. Beberapa julukan untuk mereka adalah Enmajin orang Kiriel atau setan api, dan juga Enma Senshi atau prajurit neraka. Pertama, di zaman dulu kedatangan Kirie. Kita tahu kalau Ultraman 3 sudah datang ke bumi sejak zaman dahulu ya, yaitu 30 juta tahun, di mana saat itu para Ancient Giant tiba di bumi dan melindungi peradaban dari beberapa kayu seperti Golza. Sedangkan untuk Kirie sendiri mereka mengaku telah sampai ke bumi sebelum Ultraman 3 atau sebelum kedatangan dari para Ancient Giant. Itu diungkapkan salah satu Kirie di episode ketiga Ultraman 3, yang mana ia mengatakan, "Sejak lama sebelum kau datang ke planet ini, kami Kirie telah menunggu untuk memimpin manusia bodoh. Kau tidak diterima di sini. Lihatlah kekuatan dari Kirie, kemarahan dari Kirie." Yang dari situ kita tahu kalau Kirie membenci Ultraman 3 karena bisa dibilang 3 mengganggu rencana mereka untuk memimpin manusia. Walaupun mungkin Ultraman 3 dan Ancient Giant lainnya tidak menyadari itu. Dan kalau mereka memang menetap di bumi sejak dulu, artinya Kirilloid juga tahu kejadian perang antar Ancient Giant dan bahkan tahu ada kaiju pemimpin kegelapan bernama Gatanozoa ya. Selanjutnya, di masa depan, Kirilloid generasi ke-1. Di masa depan, patung Ultraman 3 akhirnya ditemukan Daigo Madoka yang adalah reinkarnasinya. Kini Daigo dapat berubah menjadi Ultraman 3. Namun hanya selang beberapa hari, rupanya kebangkitan Ultraman 3 diketahui Kirie. Jadi apa tujuan mereka yang sebenarnya? Salah satu Kirie kini mengambil wujud seorang pria yang telah meninggal bernama Mitsuo Itahashi. Ia mendekati Kapten Iruma dan mengungkapkan apa maksud mereka, di mana alien Kirie menganggap diri mereka sebagai nabi untuk masa depan umat manusia. Ia meramalkan pembaruan yang akan segera terjadi di bumi dengan membakar mereka yang tidak murni. Karena itu ada beberapa gedung yang dihancurkan dari dalam dengan api yang dianggap sebagai api penyuciannya. Lalu kenapa Kirie mengincar Kapten Iruma? Itu ada hubungan dengan Ultraman 3 ya, yang mana sebelumnya Iruma mengakui Ultraman 3 sebagai pahlawan yang melindungi bumi. Pernyataan itulah yang membuat Kirie marah dan melakukan tindakan pembaharuan tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu ya. Kirilloid yang marah langsung menggunakan wujud raksasanya dan melawan Ultraman 3. Dan ya, terbukti juga kalau Kirilloid tidak sehebat omongannya. Ultraman 3 berhasil menang di pertarungan ini dan dipercayakan Kapten Iruma sebagai pelindung dan pahlawan bagi manusia. Selanjutnya, Kirilloid generasi kedua. Jadi Kirie jumlahnya ada banyak ya. Setelah kekalahan generasi pertama yang sebelumnya, muncul lebih banyak Kirie lagi yang bisa dibilang persiapan mereka di serangan kedua ini jauh lebih matang. Cara yang digunakan kali ini juga agak berbeda. Mereka mencuci otak dari beberapa orang untuk percaya bahwa mereka adalah malaikat, bahkan menampakkan diri di langit dengan wujud malaikatnya. Sementara itu, agar rencana mereka tidak diganggu Ultraman 3, beberapa Kirie juga menyerang Daigo ya, dan meyakinkan orang-orang bahwa Ultraman 3 adalah iblis yang sesungguhnya, serta membuka gerbang di atas langit yang dikatakan Kapten Iruma sebagai gerbang menuju neraka. Ultraman 3 pun muncul lagi dan melawan Kirilloid yang kali ini jauh lebih kuat. Mungkin karena ini adalah penggabungan dari beberapa Kirie sekaligus, bahkan kekuatannya di atas Ultraman 3 ya. Namun dengan kepercayaan dari manusia yang membantu 3 dengan cahaya mereka, Kirilloid akhirnya berhasil dikalahkan. Dan itu membuat mereka menyerah ya. Hingga saat Ultraman 3 kalah dari Gatanozoa, beberapa Kirie muncul untuk menertawakan Daigo. Maksudnya kayak, rasain lu, siapa suruh gak mau tunduk pada Kirie? Sekarang tahu kan akibatnya?
yang mana itu menjadi kemunculan terakhir Kyrie di Ultraman 3. Kemungkinan mereka mencari dunia lain setelah itu. Selanjutnya, kemunculan di dunia Ultraman Trigger. Salah satu Kyrie akhirnya kembali lagi, namun sendirian, yang mana ia datang ke universe Ultraman Trigger dan membuat ilusi bernama Morpheus R, yang memperlihatkan ilusi keinginan terbesar seseorang. Tujuannya adalah untuk mencari seseorang yang layak untuk menjadi penyelamat ya. Emang aneh-aneh Kyrie ini. Hingga terpilihlah Yuna yang tidak terkena dampak dari Morpheus R. Namun karena Yuna tidak bisa mengendalikan emosinya, Kyrie pun marah dan berubah ke wujud raksasanya dilawan Ultraman Trigger. Dibantu Ultraman 3 yang muncul karena cahaya yang muncul dari tubuh Mitsukuni. Jadi Ultraman 3 yang dilawan Kyrie kali ini bukan Taigo lagi. Bahkan ada yang menarik di mana pas Ultraman 3 muncul, Kyrie tampak seperti ketakutannya. Dan ya tentu saja 3 dan Trigger berhasil mengalahkannya dengan mudah. Dan asli fight scene-nya itu juga keren banget sih. Ya itu dia pembahasan kisah alien Kyrie ya. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.